sudah pada bangun? Pastinya. Udahlah ya, sudah lihat kok pastinya ya. udah cakep sama cantik dong, udah Kak. mandi pasti. Karena kan hari Minggu kita mau sekolah Minggu. Oh iya, mau ya sekolah kan? Minggu. Kita mau apa ini? Kita mau sekolah Minggu. Mau ngapain aja? Iya, kita mau nyanyi puji Tuhan. Kita mau dengerin cerita hari ini toh, Kak. Spesial banget, pakai telur 2. Oh iya, telurnya 2. Asik. Adik-adik di rumah sudah siap? Siap pastinya Iya. ya. Yuk sekarang kalau sudah siap, kita memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Yuk bangkit berdiri semua yuk. Berdiri dulu. Yuk kita mau pujikan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Iya. Adik-adik tadi sudah bangun tidur, sudah bersyukur, sudah berdoa belum? Nah, yuk. Sudah ya pastinya. Ya, kita akan memuji Tuhan ya. Kita memuji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Yuk Mas Albert. Pakai gerakan ya. Yuk kita madep kiri. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi ya, hadap kiri. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Untuk lama-lamanya. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yeay. Yes. Tuhan Kita itu udah emang baik olahraga banget ya, Kak ya. Oh, baik banget. Pagi tadi kita udah bangun dengan Betul, badan yang sehat, sehat. seger. Betul, seger. Tenaga kita dipulihkan lagi. Betul. Kesehatan kita juga dipulihkan lagi ya Kak. Dan Oke. ketika masih ada virus corona, kita masih dijagai sama Tuhan. Iya betul. Oh iya Gitu kan? adik-adik. Kalau di rumah jangan lupa Kenapa Kak? tetap melakukan prokes. Apa itu Kak? Ya 3M. Prokes 3M. Ya apa aja yo. Aku tahu itu. 1. Ya. Memakai masker. Memakai masker. Oh maskernya nggak dibawa. Ada tapi ya. Ya ada lah di 2. rumah. Mencuci tangan sesering mungkin. Iya. Dan pakai Mau pastikan makan harus cuci tangan dulu. Tapi kalau nggak ada air pakai apa ya Kak? Hah? Pakai hand sanitizer. Oh iya itu jangan lupa ya Kak Iya. ya, benar. Semprot-semprot. Oke. Itu. Terus yang ketiga? Yang ketiga itu itu loh Kak, jaga jarak. Kayak kita ini loh. Iya, menjaga jarak. Jadi nggak boleh dempel-dempel ya. Nggak boleh deket-deket. Ada satu lagi sebenarnya Kak. Apa? Jangan lupa makan. Iya. Gitu. Biar tubuh kita imunnya terjaga, biar tetap Betul. sehat. Jangan ya. milih-milih makan juga, sayur betul. dimakan, nasinya dimakan gitu Kak. Harus habis makannya. Betul. Oke. Tapi
kita belum berdoa nih. Iya ya. Kita mau berdoa dulu ya. Yuk. Yuk adik-adik kita berdoa dulu sebelum kita melanjutkan pujian kita. Iya. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Pagi hari ini Tuhan sudah bangunkan kami dengan keadaan yang sehat Tuhan. Kami bersyukur untuk semua berkat yang Tuhan sudah sediakan untuk kami hari ini. Dan pagi ini Tuhan, kami siap memuji Engkau, memuliakan nama-Mu, dan kami ingin mendengarkan firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mengerti setiap kehendak dan rencana Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, kita udah berdoa. Sekarang saatnya kita akan memuji lagi. Iya dong, biar lebih ceria lagi. Ya, kita mau muji Tuhan. Apa ya? Itu loh, aku tuh pengen satu lagu itu Kak. Yang lama itu nggak kita nyanyiin. Apa? Yang itu loh, dalam-dalam cintamu Bapa. Itu judulnya itu. Engkau Yesus Tuhanku. Oh, bukan dalam-dalam ya? Bukan dalam-dalam judulnya. Oh iya iya. Duduk sumur ya. Ya, yuk. Ya. Yuk Kak Abed yuk. Goyang. Siap ya, kita berdiri ya. Kita pakai gerakan. Dalam-dalam cintamu Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasihmu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihimu, aku mencintaimu. Yesus juru selamatku, selamanya Kau Yesus Tuhanku. Selamanya Kau Yesus Tuhanku. Sekali lagi ya. Dalam-dalam cintamu Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasihmu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihimu, aku mencintaimu. Yesus juru selamatku, selamanya Kau Yesus Tuhanku. Selamanya Kau Yesus Tuhanku. Iya. Wah, Asik ya. asik ya. Udah berkeringat. Sudah berkeringat. Pastinya tambah sehat. Iya betul. Kalau kita berkeringat, tandanya kita sehat. Oh iya. Kenapa Kak? Tadi kita belum mengucapkan hukum kasih ya? Betul, kita memang belum hukum kasih. Oh iya, yuk kita mau ucapkan hukum kasih bersama-sama. Iya. Tetap bangkit berdiri. Bangkit berdiri Kita dulu. mau ucapkan sama-sama hukum kasih. Yes. 1, 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Oke. Saatnya mau dengar firman. Kan kita firmannya pagi ini spesial. Spesial banget Kak. Kira-kira siapa ya yang mau menyampaikan firman Tuhan? Ini tuh paling dicari sama adik-adik. Oh ya? Iya, kakaknya itu lembut. Penyayang. Wah iya kayaknya. Sabar, pinter lagi. Cakep enggak? Oh cakep banget. Oh cakep dong. Cakep banget. Jadi idola ya kayaknya. Oh iya. Kalau di mana kalau waktu sekolah minggu di gereja itu pastinya dicari. Kalau nggak iya? ada. Tapi kayaknya kakaknya nggak keluar deh. Ada yang lain. Kayaknya dia bawa temen ya Kak ya. Bawa temennya banyak. Nanti mungkin mau kenalan temennya itu. Oke, adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Pastinya. Ya,
sekarang kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yes. Kita mau memuji Tuhan, Roh Kudus yang manis. Ya. Persiapkan hati kita menerima firman Tuhan. Buka hatiku saat ini Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi kami, supaya kami mengerti dan mampu melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Sekarang kita benar-benar sudah siap ternyata ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya. Pastinya kita mau dengerin firman Tuhan, adik-adik duduk yang manis. Ya, cari tempat yang enak. Tapi jangan gagal fokus. Nah, kita fokus sama ceritanya. Oke. Gitu ya. Oke. 1, 2, 3. Halo, selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi ya dengan Kak Lili. Bagaimana kabar kalian? Pasti sehat semuanya. Kak Lili juga kakak-kakak yang lainnya selalu berharap semua adik-adik semuanya sehat. Kita berdoa bersama-sama supaya kita bisa kumpul bareng sekolah minggu bersama-sama. Kita terus bawa doa. Nah adik-adik, sekarang kita mau siapkan hati kita. Kita mau belajar firman Tuhan. Kita mau tutup mata ya. Kita mau berdoa bersama-sama. Kak Lili yang berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur pagi yang indah ini Tuhan. Tuhan boleh berikan kami berkat yang luar biasa. Tuhan, sebentar lagi kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan boleh memberkati hamba-Mu. Kiranya Tuhan juga boleh memberkati adik-adik semuanya yang ada di rumah. Supaya kami boleh mendapatkan berkat firman-Mu hari ini Tuhan. Kami siap untuk belajar firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, kayak cerita Kak Indah tadi,
Kak Lili hari ini tidak sendirian, tapi Kak Lili bawa banyak teman-teman. Tapi sebelumnya ada pertanyaan buat kalian semuanya. Pertanyaan seperti ini, apakah kalian tahu arti gosip? Ada yang tahu? Kamu tahu? Kamu tahu? Iya, gosip adalah cerita yang tidak benar. Atau istilah kerennya saat ini disebut dengan hoax atau berita yang belum tentu kebenarannya. Nah, saat ini kita mau belajar bersama-sama apakah cerita yang tidak sebenarnya itu yang bagaimana atau sebenarnya. Atau malah kalian adik-adik semuanya suka bergosip. Ayo, ada yang suka bergosip tidak? Tidak ada ya. Nah, kita mau belajar bersama-sama firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita mau bercerita. Kak Lili mau cerita, Kak Lili mau undang teman-teman Kak Lili. Nah, ceritanya seperti ini. Alkisah, di suatu desa ada seekor kerbau. Kerbau punya tubuh yang sangat besar, gagah. Dia rajin sekali. Tapi tiba-tiba kerbaunya keluar. Mu, mu. Wah, hari ini aku merasa capek sekali. Seharian aku membaca ladang tuanku. Ladangnya besar sekali. Seperti stadion. Stadion mana ya? Stadion sepak bola. Luas sekali. Sampai tubuhku semuanya pegal. Capek semuanya. Kepalaku juga, aduh, buatku tegakkan saja capek sekali. Ekorku juga kalau capek suka bergerak-gerak seperti ini. Aduh, seandainya saja aku boleh diizinkan tuanku untuk istirahat 1 hari saja. Pasti capekku pasti akan hilang. Aku pengen rebahan di kandangku. Tapi apakah boleh ya? Ya sudahlah, aku istirahat dulu. Tiba-tiba temannya datang adik-adik. Dia adalah dia adalah si monyet. Si monyet sedang berjalan membawa pisang kesukaannya. Lalu si kerbau bertanya, "Halo teman, kamu dari mana?" "Aku dari ladang. Aku sedang mengambil pisang. Soalnya persediaan pisangku sudah habis." "Kamu kenapa, kerbau? Kok kelihatannya kamu lemah sekali, kamu lesu sekali?" "Iya, seharian ini aku membaca ladang tuanku luas sekali, sehingga badanku capek semuanya. Kalau saja aku diizinkan tuanku, besok aku mau libur. Aku mau rebahan di kandangku. Aku mau makan rumput-rumput yang hijau. Bahkan biasanya tuanku menyediakan 1 gelas susu untukku. Mu, mu." "Oh, seperti itu ya. Ternyata kamu capek karena kamu membaca ladang tuanmu. Ya sudahlah, sekarang buat istirahat dulu saja ya." Akhirnya si kera melanjutkan perjalanannya. Dia berjalan, si kerbau pun akhirnya beristirahat di kandangnya. Nah, si kera ini terus berjalan. Dia sambil memakan pisang yang dipegangnya. Akhirnya si kera bertemu dengan temannya adik-adik. Temannya kira-kira siapa ya? Bunyinya seperti ini. Nah, ternyata teman si kera adalah ayam jantan yang sangat gagah. Kepalanya suka mengangguk ke atas dan tangannya, sayapnya suka menarik seperti jempol seperti ini. Oh, ternyata si ayam jago ini belum makan. Jadi dia suka tersedak. Nah, si ayam
akhirnya bertemu dengan si kera. Si kera, dia terus bercerita kepada si ayam. Hei ayam, kamu tahu tidak? Tadi aku bertemu sama si kerbau loh. Loh, lah memangnya kenapa dengan si kerbau? Si kera menjawab, si kerbau tadi kecapean. Soalnya dia membaca ladang tuannya yang luas sekali. Si ayam berkata, loh itu kan memang sudah tugasnya. Kerbau kan tugasnya membajak ladang tuannya. Iya, tapi sepertinya si kerbau tadi mau bercerita, besok dia mau pengen libur. Dia mau beristirahat di rumahnya. Ya sudahlah, ya sudah, aku mau jalan dulu. Aku mau mengambil pisang di ladang sana. Soalnya pisang di tempatku sudah habis semuanya. Ya sudah ya, aku jalan dulu. Akhirnya si kera melanjutkan perjalanannya mengambil pisang ini adik-adik. Nah, setelah berjalan akhirnya si ayam terus di situ. Ayam sedang menunggu temannya. Siapa ya kira-kira temannya? Temannya mulai muncul lagi adik-adik. Ternyata teman si ayam adalah seekor. Apa ya ini kira-kira? Ada yang tahu? Halo, temannya adalah seekor kancil. Di jalan, si kancil sedang berlari-lari. Iya, seperti ini. Dia sambil bersiul-siul, dia sedang menyanyikan satu nyanyian buat kesukaannya. La 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 la. Akhirnya si ayam menyapa si kancil. Halo kancil. Si kancil menjawab, halo ayam. Kamu sedang apa ayam? Iya nih, tadi aku bertemu dengan temanku si monyet. Dia bertanya kepadaku, apakah dia sedang melihat kerbau? Lalu si monyet bercerita kalau kerbau ternyata ingin pergi. Dia ingin pergi mencari pekerjaan yang baru. Lalu si kancil bertanya, loh, kenapa si kerbau pengen pergi mencari pekerjaan yang baru? Lalu si ayam menjawabnya, soalnya si kerbau mendapatkan pekerjaan yang sangat berat dari tuannya. Oh, seperti itu ya? Ya sudahlah, aku mau melanjutkan perjalananku. Akhirnya adik-adik, si kancil dia berjalan meninggalkan si ayam. Dia berjalan terus meninggalkan si ayam. Si ayam sendirian di sini, akhirnya si ayam pun juga berjalan terus seperti ini. Nah, di tengah jalan, si kancil bertemu dengan si kambing. Mbek, mbek. Nah, si kambing ternyata sedang berjalan-jalan untuk mencari makanan adik-adik. Akhirnya si kancil bertanya, hei kambing, kamu mau kemana? Si kambing menjawab, aku akan berjalan-jalan mencari rumput. Si kancil bercerita, Bing, tadi aku bertemu dengan si ayam. Dia berkata, ternyata si kerbau ingin berhenti bekerja. Loh, kenapa? Si kancil menjawab, karena pekerjaan kerbau sangat berat. Dia diminta untuk membaca ladang tuannya yang sangat luas. Si kerbau mau mencari tuan yang baru. Loh, kenapa ya si kerbau begitu? Padahal si kerbau sangat disayangi oleh tuannya. Akhirnya si kambing berjalan, dia menghampiri tuannya adik-adik. Dia akan bercerita kepada tuannya. Sesampainya si kambing di rumah tuannya sudah berdiri di depan rumahnya. Nah, si kambing menemui tuannya di rumahnya. Lalu si kambing bercerita kepada tuannya. Tuan tahu tidak? Ternyata si kerbau mempunyai rencana, tuan. Lalu tuannya bertanya, loh, rencana apa kambing? Tadi saat di jalan, aku mendapatkan berita kalau si kerbau akan mencari tuan yang baru.
Soalnya si kerbau sudah capek dengan pekerjaannya sekarang. Maka dia akan mencari pekerjaan baru dan tuan yang baru. Akhirnya si tuan marah mendengarkan seperti itu. Kenapa kerbau bisa berbuat seperti itu? Padahal aku sangat menyayangi si kerbau. Dia sudah sering membantu pekerjaanku. Ya sudah, ayo sekarang kita menuju ke kandang si kerbau. Aku akan menyembelihnya. Kita akan makan, aku akan memakan si kerbau untuk aku serahkan kepada keluargaku semuanya. Akhirnya adik-adik, si kerbau mati disembelih oleh tuannya. Cerita tersebut menceritakan tentang arti gosip atau sesuatu yang tidak benar. Yang sebenarnya semula adalah si kerbau menginginkan hanya libur 1 hari saja supaya bisa istirahat. Tetapi ceritanya disambung menjadi cerita bahwa si kerbau capek, si kerbau ingin mencari tuan yang baru. Nah, ceritanya kan tidak seperti semula ya adik-adik ya. Nah, sama seperti kisah tadi. Yang diartikan dengan gosip adalah menceritakan hal yang tidak benar. Bisa menambahkan atau menguranginya. Siapa adik-adik yang di rumah yang suka bergosip, jangan sampai. Apalagi kita adalah anak Tuhan, tidak boleh berkata yang tidak benar. Harus berkata yang baik. Nah adik-adik, kita mau buka Alkitab kita mau baca nats ayat kita, diambil dari Yohanes 36 ayat, Yohanes saya ulangi, Kak Lili ulangi, Yohanes 24 ayat 36 sampai 49. Di situ menceritakan Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Ayat nats kita diambil dari ayat 47. Kak Lili bacakan ya. Dan lagi dalam namanya berita tentang pengorbanan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Nah, adik-adik, tadi kita sudah belajar. Kita juga belajar dari kisah si kerbau tadi. Yang semula kerbau hanya menginginkan libur 1 hari saja, tetapi ceritanya berubah. Sampai di telinga kambing, sampai tuannya, akhirnya si kerbau mati. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan adik-adik. Firman Tuhan menyampaikan kita harus mengabarkan, memberitakan kabar sukacita, kabar kasih sukacita, bukan kabar yang menyebabkan menjadi hal yang tidak baik. Tantangan buat adik-adik di rumah, melalui kisah pengorbanan Tuhan Yesus dan kebangkitan Tuhan Yesus, kita diminta menjadi penyebar kabar sukacita untuk orang-orang di sekitar kita. Nah adik-adik, mulai sekarang kita harus belajar mengabarkan hal yang baik ya. Tidak boleh mengabarkan hal yang tidak baik. Oke adik-adik, kita mau berdoa, kita mau tutup firman hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa, Kak Lili yang berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur pagi hari ini kami boleh belajar firman-Mu. Tuhan, kami akan belajar menjadi saksi untuk kebenaran firman-Mu. Kami boleh belajar menyatakan hal-hal yang baik untuk orang-orang di sekitar kami. Tuhan, ajaran kami untuk berkata yang baik, untuk berpikiran baik, sehingga apapun yang boleh kami ucapkan, apapun yang boleh kami lakukan itu boleh menjadi berkat buat orang di sekitar kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Tuhan boleh berkati kami supaya kami boleh menjadi saksi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, itu firman kita hari ini. Kita mau tutup dan sampai jumpa yang adik-adik. Kita mau ketemu dengan guru-guru, kakak-kakak yang lainnya minggu depan. Dadah. God bless you adik-adik. Tuhan memberkati adik-adik. God bless you. Gimana ceritanya adik-adik? Bagus kan? Seru pasti. Seru. Temannya banyak banget ya tadi ya Kak? Temannya banyak banget kan? Iya. Ada berbagai macam binatang. Lucu-lucu lagi. Lucu lagi ya. Adik-adik, sekarang saatnya kita mengumpulkan
persembahan. Adik-adik bisa kasih uangnya ke dalam amplop, kemudian titipkan ke guru sekolah minggu yang terdekat. Atau kalau lewat gereja boleh dimasukkan ke tempat persembahan. Boleh ditulis ya, sekolah minggu gitu ya. Tapi kalau adik-adik nggak sempat, adik-adik bisa minta tolong mama papa. Iya, minta tolong mama sama papa suruh transfer ke bank ya, ke nomor rekening di bawah ini. Ya. Oke, jangan lupa ya. Yes. Oke, kita mau doa syafaat ya Kak ya. Betul, kita mau doa syafaat dulu. Persembahan kita, kita mau berdoa untuk bangsa negara, buat orang tua dan sekolah kita. Betul. Ya. Pastinya kita juga berdoa untuk semuanya supaya semuanya Indonesia juga ini ya Kak, corona yang cepat pergi lah gitu. Dan kita lebih aman ya. Iya. Oke. Yuk kita berdoa ya. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami mengucap syukur atas berkat Tuhan karena kami boleh sekolah minggu, meskipun kami masih sekolah minggu di rumah saja. Tetapi kami yakin percaya berkat-Mu mengalir di atas kami Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, di mana corona masih merajalela, tapi kami mengucap syukur Tuhan tetap jagai kami, Tuhan tetap lindungi kami di dalam aktivitas kami, dan Tuhan tetap berikan semangat bagi adik-adik yang ada di rumah untuk tetap semangat sekolah minggu ataupun bersekolah lewat online Tuhan. Berkati mama papa dan pekerjaannya, Tuhan berikan kesehatan juga bagi mama papa kami dan keluarga besar kami di rumah masing-masing. Dan saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk sekolah minggu kami, di mana kami sangat rindu Tuhan untuk bertemu, tetapi kami yakin percaya suatu saat nanti Tuhan izinkan kami untuk bertemu kembali, bersekolah minggu kembali, memuji dan memuliakan Tuhan bersama-sama dengan teman dan juga guru sekolah minggu kami. Berkati kakak-kakak sekolah minggu Tuhan, supaya dalam pelayanannya Tuhan juga berikan kesehatan, keselamatan dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa untuk Bapak Ibu Pendeta kami dan keluarga, supaya di dalam pelayanannya juga tetap mengutamakan kesehatan mereka Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk persembahan yang boleh kami kumpulkan saat ini. Tuhan, kami mengucap syukur atas persembahan yang telah terkumpul ini. Berkati kakak-kakak yang mengelolanya, supaya berikan hati yang tulus di dalam mengelola persembahan ini, supaya memuliakan nama-Mu di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk sekolah kami. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedih Tuhan hiburkan. Dan terima kasih Tuhan, saat ini kami sudah selesaikan sekolah minggu kami saat ini, dan kami ingin beraktivitas selanjutnya. Tuhan lindungi kami. Untuk itu Tuhan, kami akan sempurnakan doa ini ke dalam tangan Tuhan dengan berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, kita saatnya mau ucapkan hukum kasih kan? Ya. Ya. Kok hukum kasih sih kan? Tadi kan udah. Iya, itu. Hukum kasih terus sih. Ya. Pengakuan iman rasuli Kak, yang betul. Oke, yuk. Nah, Sudah siap? siap Berdiri berarti. semua ya. Yuk, tangan kanan di dada. Iya. Kita mau ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ya. Nah, Sudah berarti terasa kita udah di akhir perjumpaan kita di sekolah iya, minggu. ibadah ini. Hah? Kenapa? Kalau tadi kita diingatkan ya Mm-mm. untuk bercerita tentang Tuhan Yesus. Betul. Artinya kita harus menjadi saksi Tuhan Yesus. Tuhan. Lewat Karena- apa, Kak? Hah? Lewat apa? Lewat perbuatan kita. Iya, tutur kata kita juga ya, Kak ya. Jadi Hmm. kalau dimanapun kita berada, kita harus memancarkan cinta kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kita mau tutup ibadah kita pagi ini dengan pujian Ku suka menuturkan. Ya, adik-adik bisa ya? Sambil Bisa belajar pastinya. ya. Nanti Belajar. papa mama juga bisa tuh di rumah. Hmm. Ajak papa mama untuk bernyanyi bersama. Oke? Yuk. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, peliput terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Sekali lagi ya. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, peliput terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Oke adik-adik, sampai jumpa di minggu yang akan datang. Shalom, Tuhan memberkati.